Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Pertama, saya harus mengucapkan terima kasih bagi Anda yang terus setia mendukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang terus tidak bosan dalam menyimak informasi yang saya berikan di channel ini. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Anda yang baru bergabung. Anda berada di channel yang tepat karena Anda berada di channel yang disampaikan langsung oleh pendamping sosial PKH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, hal yang saya bahas di kesempatan kali ini bahwa hanya KPM yang memenuhi di kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang penting, bahwa hanya KPM yang memenuhi 6 syarat ini yang bantuannya akan cair, baik itu PKH tahap ketiga maupun BPNT-nya atau bantuan sembakonya. Nah, kira-kira 6 syarat apa saja yang perlu dipenuhi oleh KPM? Nah, bagi Anda yang penasaran, Anda harus menonton video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip ya. Oke, langsung saja. Hanya KPM yang memenuhi 6 syarat ini yang akan cair PKH tahap ketiga maupun BPNT-nya. Syarat-syarat tersebut, yang pertama adalah data-datanya harus padan dengan Dukcapil, baik NIK maupun nama KPM yang bersangkutan. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk ibu rumah tangganya saja, tapi ini berlaku untuk seluruh anggota rumah tangga, baik itu kepala rumah tangganya maupun anak-anaknya. Jelas ya dari sini, semua data yang ada di KK harus sudah padan, baik itu NIK-nya maupun namanya dengan Dukcapil. Dari DTKS, Dukcapil ini tidak ada data yang tidak padan. Yang kedua, bagi penerima PKH yang memiliki anak-anak sekolah, ya komponen pendidikan dari anak SD maupun anak SMA, maka data anak-anak tersebut selain harus padan dengan Dukcapil, juga harus padan, harus sesuai dengan yang ada di Dapodik maupun EMIS. Jadi tidak ada masalah dengan data yang ada di sekolah. Jelas ya? Selanjutnya, yang ketiga, nah KPM penerima PKH maupun BPNT ini bukanlah data ganda. Nah, ini sering ditemukan di setiap daerah, ya di desa maupun kelurahan. Banyak data ganda karena mungkin NIK-nya sama, atau namanya pernah dibenahi, atau namanya beda huruf, lalu dibenahi, tapi data yang lama belum dihapus, maka ini bisa berakibat data Anda ganda, dan ini tentunya menjadi syarat. Jika data ini ganda, maka bantuan PK-nya tidak akan cair maupun BPNT-nya. Selanjutnya, nomor 4, anak balita, ya bagi PKH komponen kesehatan, ya kategori balita. Bagi anak balita, syaratnya harus sudah masuk KK, dan NIK-nya sudah diaktifasi di Dukcapil, dan tentunya ini harus padan dengan Dukcapil. Jika anak ini hanya masuk di KK, atau misalnya ada yang belum masuk di KK, maka jangan harap bantuannya bisa cair. Ya, atau sudah masuk KK tetapi NIK-nya belum diaktifasi, maka jangan harap bantuan untuk PKH kategori anak usia 0-6 tahun sebesar Rp750.000 tersebut ini cair. Ini akan zonk ya. Syarat yang kelima, nah KPM yang telah dikatakan layak melalui verifikasi kelayakan BNPA. Jadi syarat agar bantuan Anda cair ini Anda sudah harus terverifikasi ya, harus sudah dikategorikan sebagai KPM yang layak ya melalui verifikasi kelayakan BNPA yang sudah dilakukan oleh para pendamping sosialnya. Jika misalnya Anda terkategorikan tidak layak untuk menerima bantuan atau kondisi Anda sudah sejahtera, maka tidak perlu berharap lagi bahwa bantuan PKH maupun BPNT Anda bisa cair. Nah, yang paling penting yang nomor 6. Meskipun semua syarat ya dari nomor 1 sampai nomor 5 ini terpenuhi, jika nomor 6 ini tidak terpenuhi, maka sia-sia saja, bantuan Anda tidak akan cair. Syarat yang terakhir atau yang keenam, data-data Anda ya, Anda harus masuk SP2D ya atau surat pemberitahuan untuk pembayaran dananya. Harus masuk SP2D penyaluran PKH termin 3 maupun penyaluran untuk bantuan pangan non tunai. Nah, untuk masuk SP2D ini tentunya langsung wewenang dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, wewenang agar Anda bisa masuk ke dalam SP2D tentunya 5 syarat yang ada ini sudah harus terpenuhi.
Meskipun 5 syarat tersebut terpenuhi, tapi tidak masuk di SP2D, maka jangan harap bantuan tersebut bisa cair. Nah, apakah itu berlaku untuk PKH saja? Tentunya persyaratan-persyaratan yang sudah saya sebutkan, 6 syarat tersebut juga berlaku pada penerima BPNT. Hanya saja untuk BPNT, ini ada 4 syarat utama. Yang pertama, Badan Dukcapil, lalu bukan data ganda, selanjutnya KPM yang sudah diverifikasi kelayakan di BNPA, dan juga masuk SP2D tentunya. Nah, jadi 6 syarat tersebut adalah syarat penting yang mempengaruhi bantuan PKH Anda, bantuan PKH tahap ketiga maupun BPNT Anda bisa cair atau tidak. Nah, selanjutnya, jika misalnya nanti ketika bantuan PKH sudah cair, nama Anda belum masuk di SP2D, maka jangan langsung menyimpulkan dulu apakah Anda sudah dikeluarkan atau tidak. Anda tunggu informasi dari pendamping, apakah ada termin susulan atau tidak. Biasanya untuk yang sudah berjalan, ini ada bertermin untuk penyaluran PKH-nya. Ada yang masuk SP2D di termin 1, ternyata tidak semuanya, lalu ternyata yang belum cair masuk di SP2D termin kedua, ada yang baru masuk di termin ketiga, dan seterusnya. Dan bagi Anda yang mungkin sampai termin terakhir nantinya tidak masuk namanya, maka Anda saya rasa tidak perlu berharap lagi, karena memang untuk mereka-mereka yang cair dan masuk di SK maupun SP2D adalah mereka-mereka yang langsung dipilih oleh Kemensos. Sehingga bagi nama-nama yang tidak ada di SP2D sampai termin terakhir, ini berarti bukan lagi sebagai penerima bantuan sosial. Seperti itu ya. Oke, saya rasa informasi ini cukup. Semoga Anda bisa menangkap dengan jelas apa yang saya informasikan, dan semoga ini menambah wawasan Anda terkait dengan persiapan untuk penyaluran bantuan PKH tahap ketiga maupun bantuan pangan non-tunai di bulan Juli tahun 2022. Dan semoga kita berharap untuk PKH maupun BPNT, semoga selalu disegerakan untuk penyalurannya, baik itu PKH yang tahap 3 maupun bantuan pangan non-tunai periode Juni maupun Juli. Karena kita memang mengetahui bersama kebutuhan KPM ini sudah sangat mendesak. Terima kasih atas segala perhatian Anda, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Jangan lelah untuk mendukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.